Komisi Informasi Pusat (KIP) menolak gugatan dari kelompok bongkar ijazah Jokowi Bonjowi yang meminta kepolisian daerah Metro Jaya mempublikasikan ijazah asli Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Alasannya, gugatan para pemohon belum memenuhi jangka waktu atau batas waktu agar sengketa informasi bisa diajukan ke publik. 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa akuo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai termohon dalam sengketa akuo. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tidak memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat 2 Undang-Undang KIP Junto pasal 13 huruf A Perki PPSIP. 5. Amar putusan memutuskan 5.1 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Bonjowi meminta sejumlah informasi dan dokumen ke Polda Metro Jaya pada 29 Agustus 2025. Namun, permintaan itu tak ditanggapi sampai 2 Oktober 2025 atau saat pemohon menggugat. Selanjutnya, Polda Metro Jaya punya waktu 30 hari untuk merespons keberatan Bonjowi. Dari Jakarta, tim liputan NTV melaporkan. Pemirsa, bagaimana langkah selanjutnya Bonjowi dan bagaimana respons dari para pendukung Jokowi? Kita jelajahi isu ijazah Jokowi bersama para narasumber malam ini agar memahami realita di baliknya. Di studio sudah hadir Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan dan melalui saluran Zoom kita sudah tersambung dengan co-founder sekaligus peneliti kelompok bongkar ijazah Jokowi atau Bonjowi, Lukas Luarso. Selamat malam Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir. Bang Andi, ketemu lagi. Pak Lukas, terima kasih sudah hadir dari jauh, anak Jaksel. Saya ke Bang Lukas dulu, Bang Azwan. Pak Lukas, langsung saja gimana Anda menilai putusan Majelis Penyelesaian Sengketa KIP? Silakan Bang. Ya, karena itu putusan prosedural, jadi ya kita terima dengan sukacita. Benar, sukacita. Jadi bahkan kami sangat senang dengan putusan itu, blessing in disguise. Jadi dengan putusan itu, kami punya sedikit jeda waktu dan kelegaan ya. Karena kami akan fokus bulan Desember ini, kita akan fokus debat dengan KPU dan UGM. Nah, jadi kepolisian kita hold dulu sampai mereka menata diri. Karena salah satu penyebab dari putusan menolak gugatan ini adalah sistem tata kelola informasi di Polda Metro Jaya, di kepolisian secara umum itu masih kacau. Belum ada koordinasi, belum ada sistem yang bagus ya. Jadi misalnya formulir pengaduan masyarakat itu PPID, pejabat pengelola informasinya belum ada. Nah, intinya kami dengan senang hati menerima ini. Bagi kami, kami sudah memasukkan lagi permohonan terbaru kemarin. Nah, dalam permohonan kami yang terbaru itu bahkan kami tambahkan 3 permintaan baru. Jadi kalau yang pertama cuma 8, ini menjadi 11. Sebentar. Tambahan baru adalah Pak Lukas, sebentar. Yang 8 aja kemarin itu secara prosedural tidak memenuhi, melewati batas waktu. Gimana ini mau ditambah 3? Jadi apa upayanya nanti? Loh, karena batas waktunya itu gini loh Mbak. Setelah kita mengajukan jadi mengajukan permohonan nggak direspon, bukan nggak direspon, ternyata mereka nggak pernah menerima. Karena itu tadi, tidak pernah ada koordinasi dengan Mabes Polri. Karena surat permohonan kami kirimkan melalui email Humas Polri yang dikelola oleh Mabes Polri. Jadi email itu tidak pernah di-forward, disampaikan ke Polda Metro Jaya. Jadi mereka nggak pernah tahu. Polda Metro Jaya baru tahu bahwa ada permintaan kami itu ketika diundang pada sidang pertama 2 minggu lalu. Nah, jadi itu benar-benar teknis. Jadi mereka nggak pernah tahu. Oke, jadi yang tambah 3 ini apa? Makanya kami harus putusan Majelis Komisioner adalah kita mengajukan permohonan baru. Jadi dari awal. Jadi mengajukan lagi 8 dokumen dan informasi plus 3 yang baru. Nah, yang 3 yang baru adalah yang ini sangat menarik adalah 1, berita acara penyitaan. 2, izin penyitaan dari pengadilan.
sebagai negara hukum, Oke. kepolisian harus meminta pengadilan untuk bisa menyita dokumen-dokumen. Ya. Ya. Yang ketiga, kami juga minta daftar 504 dokumen yang disita dari UGM. Jadi dengan demikian, permintaan kami semakin dalam, semakin merasuk dalam sistem tata kelola informasi di kepolisian. 500 Jadi apa nanti kami Pak Lukas, bisa- maaf? 500 apa Pak Ya. Lukas, maaf? Diulang. 504 dokumen yang disita dari UGM. Baik, baik. Ini jadi tambahan 3. Jadi kami itu waktu mengajukan keberatan ke UGM, kami sebenarnya hanya meminta 20 dokumen dari UGM, tapi UGM menjawab dokumen tidak ada di dalam kuasa kami, artinya disita oleh Polda Metro Jaya, Oke. atau dokumen belum ada, Oke. dokumen tidak ada. Nah, dengan permintaan kami ini, waktu kami mengajukan keberatan, UGM mengirim berita acara penyitaan dokumen dari kepolisian yang isinya daftar 504 jenis dokumen yang sebenarnya tidak kami minta, tapi ini kemarin dalam sidang majelis komisioner mengingatkan ini UGM ini kok blunder. Wong cuma diminta 20 dokumen kok malah ngasih 504. Tapi itu kelucuan yang itu tadi yang saya sebut dengan blessing in disguise. Ya. Jadi nanti akan semakin menohok permintaan kami, dan karena Senin depan kami akan melakukan perdebatan di KPI dengan UGM dan KPU. Jadi nanti setelah itu kami akan coba cross check keterangan UGM dengan apa yang dipunyai oleh Polda Metro Jaya. Oke, berarti ini nanti kalau sudah diakomodir semua, Pak Lukas, Anda berharap apa ini? Udah jelas semua ya, ada 500, Anda minta 20, Ya, tapi 500. Ini Anda... Paling tidak puzzle ya, susunan puzzle misteri yang masih bolong-bolong itu akan ketemu. Akan ketemu. Terus apa? Puas ya kalau udah jelas semua, udah... Kalau mengutip Mas Roy ini udah ceto semua, udah apa? Ceto, nyoto, Ya, pleno, udah. Begitu. Ya, oke, saya lempar begitu. dulu. Tapi ingat bedanya kami dengan Roy Suryo adalah Roy Suryo kan sudah menilai 99% palsu. Oke. Kalau kami, karena ini pendekatannya ilmiah, kami belum berkesimpulan. Kami menunggu data-data dulu yang masuk. Nunggu data-data yang masuk. Oke, Bang Azwan, 500 dokumen itu bisa menjelaskan semua nggak itu menurut Anda? Ya, kalau kita lihat yang disita oleh Polda Metro Jaya kan begitu besar, begitu banyak ya. Iya. Berarti di Fakultas Kedokteran itu dia mempunyai dokumen itu memang tersusun dengan baik gitu. Ya. Dan ini memang menarik untuk itu. Tapi kalau apa yang diperjuangkan oleh Bung Lukas dengan kata Bon Jovi itu, yang dia katakan bahwa kita bersuka cita, itu adalah kebalikannya sebetulnya. Dia bukan bersuka cita. Kenapa? Blessing in Ibu disguise loh dia Kurnia bilang. dan juga mengatakan sampai bilang, aduh kita kenapa begini, kita disalahkan, kita kalahkan, dikalahkan dan sebagainya. Pada awal waktu KIP itu ini, wah ketahuan nih KIP akan membantu, akan gini-gini macam-macam. Tapi akhirnya pasti ketok palu, ya ditolak semuanya. Ya kan dia kan mengajukan lagi. Tapi kan prosedural itu, secara administratif Kita belum lihat ini memenuhi. saja, bicara begini, berarti ya kalau kita lihat, berarti kan mereka tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh KIP. Secara prosedural aja dia nggak melakukan itu kan. Karena melewati batas waktu, Bang. Nah itu salah siapa? Jangan disalahkan lagi ke Polda Metro Jaya. Kan mereka ini kan ya, dalam prinsipnya selalu mengatakan adalah semua institusi negara itu adalah salah. Dan dia yang paling benar untuk itu. Kita lihat aja juga bagaimana ya, kalau lihat apa yang dilakukan. Nah tadi katakan ini secara ilmiah. Pak Lukas kan? Ya kalau bilang aja saya ini pendukungnya Roy Suryo dan kawan-kawan, kita bagi tugas. Itu lebih gentle ngomong gitu. Jangan berlindung dari yang namanya bahwasanya peneliti ilmiah. Gitu loh. Ujung-ujungnya kan begitu.
Kan dikatakan tadi 99,9% kalau Roy Suryo dengan palsu, kalau kami masih melakukan ini. Berdasarkan data ilmiah. Tidaklah menurut saya. Ini adalah bagian ya dari sub A dan sub B. Ya, sub B ini mencari ya. Nah, sub A ini langsung kenapa tujuh? Mereka itu menuduh dulu baru mencari bukti. Ini permasalahannya. Kebalik-balik dalam caranya melakukan yang namanya penelitian ilmiah itu. Ya. Jadi yang terpenting buat kita kan dia udah mengajukan namanya GPK, gelar perkara khusus ya. Kemudian belum diperiksa yang namanya yang dia mau ajukan saksi ahlinya. Dia udah ajukan, ya kan? Kemudian ada saksi yang meringankan itu siapa, belum juga diitukan. Dia diperiksa juga. Konsenlah ke sana siapa itu. Kalau gelar perkara khusus oke, misalnya diterima oleh Polda Metro Jaya, persiapkan jangan seperti waktu di Bareskrim, ya. Dia bilang kita punya novum baru dari teman-temannya Pak Jokowi, ada 5 ijazah, ya. Identik. Ijazahnya Pak ini kayak siapa? Hari Mulyono, ya, Pronojiwo dan sebagainya. Kan dikatakan itu. Kemudian itu tidak ada sama sekali gitu loh. Zong semua yang dijadikan dasar mereka bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu. Nggak ada. Ini kan permasalahan juga pembohongan yang dilakukan mereka gitu loh. Ya. Kalau mau ya udah konsentrasi saja kepada nanti ya mereka menyerahkan lah itu dokumen-dokumen baru ya yang novum-novum baru yang memperkuat mereka itu di Polda Metro Jaya. Kita lihat seperti apa gitu loh. Anda mau bilang kenapa Pak Lukas Bonjowi langsung gugat ke KIP, kenapa nggak nunggu batas waktu misalnya batas waktu respons Polda Metro Jaya dulu habis baru gugat ke KIP misalnya cara-cara baru nunggu yang ini habis dulu baru gugat cara baru gitu. Bukan, itu hak konstitusi mereka. Dia mau mengajukan kayak begitu. Jadi apa yang mau Anda kritisi dari Bonjowi? Yang saya mau kritisi kalau di bidang Bonjowi itu ya janganlah menggiring publik, wah kita blessing this guy, kita sukacita. Lurus saja dalam penelitian itu apa yang mau dicari. Oke, majukan ini dengan UGM 500, silakan aja. Jangan menggiring opini itu seolah-olah kita menemukan sesuatu yang luar biasa, ya, bahwa Pak Jokowi punya kesalahan-kesalahan ini, bahwa ini adalah palsu dan sebagainya. Anda giring opini Pak Lukas? Pak Lukas? Nah, ini problemnya ya. Problemnya sebenarnya saya males diskusi dengan relawan yang sebenarnya rekanan ini. Problemnya karena cara berpikirnya simplistik. Dan dia itu memproyeksikan karakteristik dia. Orang yang memuja manusia, sehingga yang bernama Jokowi, sehingga kemudian dianggap Bonjowi ini juga semata-mata mendukung Roy. Enggak, kita beda dengan Roy. Kita menghargai Roy ya sebagai warga negara. Mungkin. Tapi dia menggunakan caranya, forensik dan macam-macam itu saja. Justru kenapa kami melakukan cara kami? Karena dua cara ekstrim ini ya, yang saling tuding antara relawan atau rekanan ini, rekanan Jokowi, terus dengan aktivisme Bung Roy Suryo, ini tidak akan menemukan solusi. Kenapa? Yang satu bilang asli, yang satu bilang palsu, gitu kan. Sebenarnya kalau mau menyelesaikan diskusi ini selesai cukup yang punya ijazah, yaitu Jokowi, bahwa ijazahnya terbuka ke publik. Inilah ini bilang, boleh saya sebentar, saya nggak pernah. Ini adalah namanya pembohongan publik untuk itu. Udah lama akan ditampilkan ya. Dari pertama-tama Roy Suryo mengatakan, saya tunjukkan, saya akan ambil ijazahnya Pak Jokowi, saya akan periksa. Siapa elu? Intinya kan begitu. Ya, yang punya hak itu adalah Pak Jokowi. Mau ditunjukkan oke, nggak ditunjukkan juga. Tapi ini sudah masuk ke ranah pengadilan sebagai barang substansif untuk di pengadilan. Tidak ada itu. Anda sendiri tuh berdiri sama Roy, kemana-mana juga sama Roy. Anda mengatakan denial, mengatakan Anda harus murni sebagai peneliti. Anda itu salah menafsirkan itu. Anda itu adalah bagian dari teroris ini. Ya, memang fungsinya berbeda dari yang B, yang ini yang A. Begitu. Kasih kesempatan Pak Lukas sekarang Bang Aswan. Silakan Pak. Ya, udah. Kumatnya udah berhenti. Oke, izinkan saya ngomong ya. Jangan kumat dulu gini ya. Nah, Anda yang kumat. Jadi kalau hanya sekedar Anda yang kumat mengatakan saya memuja Pak Jokowi.
Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, bukan manusia yang kasih puja. Oke, silakan Pak Lukas. Silakan Pak Lukas. Jadi Kak, ya sekali lagi ya, tolong mulutnya dia ditutup dulu Mbak. Jadi kalau hanya sekedar asli atau palsu ya, Jokowi kan sudah berjanji mau menunjukkan di pengadilan. Nah iya. Ada teman-teman pengacara di Solo sudah menggugat dan meminta itu ditunjukkan di pengadilan. Baiklah. Tapi tidak juga ditunjukkan. Tapi nggak apa-apa, itu sikap Jokowi yang terserah mau dia. Intinya yang kami lakukan adalah jalan tengah. The third way, ya, jalan ketiga. Kalau yang satu bilang asli, yang lain bilang palsu, oke kita lacak, kita selidiki data-data yang mendukung bahwa memang betul Jokowi memiliki ijazah itu prosesnya didapat secara syah. Nah, kalau UGM kooperatif dan yang lain juga kepolisian, KPU memberikan dokumen-dokumen yang kami minta, dan akhirnya setelah kami teliti dokumen itu sah, dengan senang hati kami akan menunjukkan ke publik, oh benar ijazah Jokowi sah. Mau jadi Itu aja. pahlawan. Itu sikap ilmiah. Mau jadi pahlawan itu namanya. Di tengah itu yang terus, kamu. Anda mau jadi pahlawan Ingin jadi tentunya. pahlawannya Jokowi Gini yang aja, saya sekarang simpel bisa aja, gitu. saya akan berikan informasi yang bagus lah. Kalau ada 2 mata uang palsu, ada 2 uang kertas palsu, kemana Anda melaporkan? Ini mana yang asli, ini yang palsu? Ya. Penerbitnya siapa? Adalah Bank Indonesia atau Peruri. Ya. Bukan Anda yang menentukan. Saya nggak menentukan, ini Anda bodoh sekali ya. Oh, Saya Anda yang juga bodoh. tidak bilang itu Anda yang bodoh. atau asli. Pertanyaan simpel, Anda yang bodoh. Kalau ada ijazah, ya yang menerbitkan siapa? UGM. Ibu Ova Amelia sudah berapa kali berbicara, ya? Itu pun tidak Jadi gini ditanggapi Mbak ya, seperti ini itu. saya belum selesai ngomong. Baraskrim Atau tidak gini. disampaikan. Atau oleh gini Mas Pak Lukas, Bodoh ini. mohon maaf Pak Lukas, Bang Aswan gini. Coba gini Bang Pak Lukas, Bu Ova, Profesor Ova pernah mengatakan Ya. bahwa UGM yang menerbitkan ijazah Pak Jokowi bilang bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Ya. Apakah Pak Lukas Oke, ya. sebagai peneliti bisa mempercayai apa yang disebutkan oleh Profesor Ova bahwa ijazah yang diterbitkan oleh UGM adalah asli? Ini yang bilang Profesor Ova selaku UGM. Ya, akan saya jawab itu, ya. Apakah Pak Lukas bisa mempercayai itu? Ini bukan ya, dalam dunia ilmiah itu tidak soal percaya atau tidak percaya. Waduh. UGM Tapi harus sebagai ada penerbit, bukti. Pak. UGM Ya. sebagai penerbit. Lantas Lantas tolong jangan dipotong 2 menit ya. Baik. Anda atau siapa itu namanya, lupa saya. Ya, yang disampaikan oleh Rektor UGM itu hanya testimoni, kesaksian. Ya, itu sifat. Karena tetap barang buktinya belum ditunjukkan. Jadi tidak bisa itu dianggap sebagai bukti, baru testimoni. Ya. Yang kedua, kalau si Andi tadi memakai logika uang palsu, problemnya kemungkinan ini ada dugaan yang mencetak uang palsu itu perurinya atau Bank Indonesianya, sehingga harus ada pihak independen, pihak ketiga yang mereview, meneliti Pansos. sah atau tidaknya kepalsuan. Kalau yang diduga yang memasukkan uang itu Bank Indonesia atau Peruri, ya nggak bisa dong mereka yang meneliti. Baik. Itu pakai logika yang sederhana aja. Baik, Ah, logikanya. logika terbalik. Tapi sayangnya logika itu saya terima sih, Bang Ya, Aswan. nggak apa-apa untuk bicara itu. Baik, ya kan? baik. Pertanyaan gini aja, Nasisti lulusan dari Undip, ya katanya Pak Lukas juga lulusan Undip. Nih ada ijazah palsu. Terus rektor Undip mengatakan, loh ini asli. Ya, mau denial untuk itu? Mau Ya. nggak dibilang ijazahnya Mbak Nastiti itu palsu? Kita akan percaya siapa penerbitnya. Nah ya dong. Kita akan percaya siapa penerbitnya. Ya kalau Tapi- misalnya itu dibilang itu pasti yang salah adalah penerbitnya. Iya, tapi sekarang gini, saya tidak ingin berpihak ke. Ya itu ada tetap ya Mbak. Kesaksian, bedakan kesaksian dengan pembuktian. Baik, coba saya tidak ingin berpihak ke mana ke. Nah kalau bicara pembuktian ya Nastiti ya, ini udah berapa kali dibuktikan. Ya, Bareskrim udah membuktikan. identik ya, bukan Identik, pembuktiannya ya. disebut Udah identik. dicek semua loh, lapor. Artinya ijazah analognya itu dengan ijazah teman-teman Pak Jokowi, kertasnya diperiksa, Oke, tintanya diperiksa, oke. itu semua. Saya bilang katakan identik, ini asli, karena semua itu dibilang identik sama dengan asli,
Ya, bukan bicara ini. Kita bukan bicara bahwa itu ada kepolisian punya itu. Bareskrim itu Ya. bukan membuktikan. Jadi di sini kalau kita lihat ya, independen. Ya. Bareskrim itu Nah, ini- sekarang menjadi parcok. toh ini sudah tendensius. Kita kasih Memang kesempatan, betul, kita ya, kasih sudah kesempatan Bang Aswan dulu, Pak Lukas. Abis Semua. ini saya kasih kesempatan ke Pak Lukas, Ya. saya kasih kesempatan ke Bang Aswan dulu. Silakan Bang Aswan, kita bermain logika di sini ya, Oke. karena kita tidak akan bermain siapa yang mana yang asli, mana yang tidak. Kita bermain logika. Kita dulu. main logika Silakan. boleh? Silakan, ya Oke. Bang Aswan, silakan. Begini, kita logika dan juga pembuktian. Tadi kita ngomongkan pembuktian. Ya, Di negara ini, siapa yang Anda percaya ya kalau Otoritas. institusi negaranya tidak Ya. dipercaya? Ya. Kan ada otoritas untuk itu. Ini ribut-ribut begini-begini. Ada pengajuan dari masyarakat. Ya, ini ijazah Pak Jokowi palsu. Ya, Pak Jokowi pasti nggak terima dong. Kok saya ini udah kuliah, teman-teman saya ada semua. Saya ada fotonya wisuda. UGM sudah mengatakan juga asli. Oke, kalau begitu mereka biar puas. Nah, kita serahkan ke Bareskrim. Tolong diuji. Ini semua teman-teman Pak Jokowi, ini foto-fotonya, ini waktu KKN-nya dan sebagainya dan sebagainya. Apakah mereka percaya? Tidak sama sekali. Itulah otoritas ya negara ini. Mereka semua tidak akan percaya. Coba mereka ke KPU, ya akhirnya dapat tuh semua. Sama nggak ijazahnya? Sama. Bedanya apa? Legalisir. Karena itu tahunnya berbeda. Tapi apa mereka percaya? Tidak, itu palsu. Nah, ketika saya tanyakan mana ijazah yang kau katakan asli, ijazah orang lain, ya, dan bukan sama dengan Pak Jokowi tahunnya, gitu. Saya nanya, mana? Buktikan kalau itu ijazahnya Pak Jokowi dengan teman-temannya. Karena mereka Roy Suryo itu mengatakan dulu Pronojiwo, ya ada memang di data Pronojiwo. digital ya, digital atau kertas? Ya kertas juga. Nggak ada digital, itu analog semua. Ada 3 orang. Saya minta buktikan mana, karena saya pegang semua nih. Nggak ada sama sekali gitu loh. Oke. Nah inilah permasalahan yang penggiringan opini publik ya membuat. Nah, jadi akhirnya ada unsur-unsur politik di sini. Pak Jokowi jadi sasaran antara. Sasaran utamanya pemakzulan Gibran. Ya, akhirnya berkembangnya ke sana. Bukan kebenaran yang dicari, tapi pembenaran atas argumen-argumen mereka dengan Oke. tujuan utamanya itu masalah. Ya, sekarang saya kasih kesempatan ke Pak Lukas. Silakan Pak. Ya, jangan dipotong lagi oleh gini ya. Kalau persoalannya mau meyakinkan keaslian, itu kan simpel ya, tinggal ditunjukkan ya. Tetapi kan yang terjadi tidak ada sekelompok masyarakat mempersoalkan, tetapi yang dilakukan adalah mempidanakan orang-orang itu. Itu kan jadi problem. Itu bukan cara-cara otoritas, itu cara-cara otoriter. Kalau ingin menyelesaikan sengketa dua pihak antara yang mendukung pro yang dan kontra, itu harus ada pihak ketiga. Selalu ada pihak independen yang bisa menyelesaikan dengan jernih, dengan ilmiah dan sebagainya. Itu kan intinya. Dan soal ijazah, keaslian ijazah dan atau palsu itu bukan Bareskrim. Bareskrim itu hanya meneliti kejahatan-kejahatan yang bersifat pidana yang yang tidak terkait dengan hal-hal ilmiah kayak sangat teknis kayak gitu. Jadi berikan kepada cara-cara peer review ahli-ahli independen. Nah, caranya gini, para ahli independen itu harus disetujui, dipilih oleh masing-masing pihak, diajukan, kemudian harus disepakati. Jadi kalau ada satu pun yang dianggap bias, tidak boleh. Itu cara mediasi yang benar. Oke. Nah, biarkan mereka meneliti tanpa ada diintervensi. Nah, hasil penelitian mereka baru diumumkan ke publik. Nah, itu otoritas yang trustworthy, yang dipercayai publik. Nah, problemnya sekarang ini kan kita tahu, Bareskrim ini kan sangat politis sekarang. Polisi di era 10 tahun Jokowi ini sudah sangat kental menjadi alat bagi Jokowi untuk misalnya mengintervensi pemilu dan sebagainya. Kan itu. Jadi persoalannya itu bukan asli palsunya ijazah Jokowi. Trust publik terhadap Jokowi memang hilang. Oke. Khususnya 2 tahun terakhir atau periode kedua sampai sekarang. Oke. Pak Lukas,
Saya ingin singgung sedikit terkait, saya tidak tahu nantinya akan relevansi terkait diskusi kita hari ini, Bang Aswan, tapi terkait dengan sidang di Majelis KIP saat itu tanggal 2 Desember, kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi ya Pak Lukas, terkait dengan Majelis KIP yang minta UGM untuk meminta Majelis KIP yang minta UGM untuk supaya tidak chauvinis, meminta UGM untuk melengkapi pihak dari luar agar melengkapi uji konsekuensi. Apakah itu sudah dilakukan, Pak Lukas? Setahu Anda, apakah sudah dilakukan, sudah Jadi dilengkapi agar ada pihak dari luar UGM untuk membuat uji konsekuensi? Betul. Jadi ini putusan sidang pertama 2 minggu lalu adalah memerintahkan UGM agar melakukan uji konsekuensi untuk memastikan 20 dokumen yang diminta Bon Jovi itu memang dokumen terbuka yang harus bisa diperoleh diakses oleh publik. Nah, dari putusan sidang pertama itu dievaluasi kan pada sidang kedua hari tanggal 2, tanggal 3 kemarin, UGM ditanya oleh majelis komisioner bagaimana hasil uji konsekuensinya. Ternyata UGM tidak melakukan uji konsekuensi sebagaimana ketentuan Undang-Undang KIP. Jadi mereka bukan alih-alih uji konsekuensi, tapi uji konsolidasi atau malah uji konspirasi. Karena hanya di antara mereka sendiri. Tidak mengundang pihak ketiga, pihak independen yang bisa memastikan bahwa yang uji konsekuensi itu benar-benar valid. Jadi makanya kemarin ditegur oleh majelis komisioner bahwa apakah UGM tidak tahu hal yang basic itu, uji konsekuensi itu harus ada pihak ketiga, itu satu. Dan UGM merasa bahwa itu memang hanya UGM yang bisa tahu atau berhak tahu. Nah, kemudian muncul penilaian bahwa UGM kok chauvinis gitu, merasa punya kebanggaan berlebih-lebihan terhadap institusinya seolah-olah yang paling benar. Teguran yang sangat memalukan sebenarnya. Jadi menurut Anda apa pentingnya pihak eksternal di sini, Pak Lukas? Apa pentingnya pihak eksternal di sini harus dilibatkan dalam kasus ini? Seperti yang saya bilang tadi soal untuk meneliti hal-hal yang sifatnya ilmiah, itu jangan hanya pihak-pihak yang bersengketa, tapi harus ada pihak independen, pihak ketiga. Itu poinnya, itu yang UGM tidak mau melakukan karena merasa mereka yang paling tahu. Gitu. Dan siapa menurut Anda yang harus ditunjuk oleh UGM? Ya terserah UGM, tapi yang penting nanti kan akan bisa kita nilai siapa itu yang ditunjuk. Sosoknya. Itu terserah UGM, yang penting UGM harus mengikuti prosedur uji konsekuensi yang melibatkan pihak independen. Oke. Kan intinya gini, UGM sendiri menurut saya ya, setelah berproses 3 bulan ini, memang kesan kami ya, kesan sementara memang ingin menutupi ya. Tidak menunjukkan satu karakteristik lembaga institusi PPID yang benar-benar berparadigma keterbukaan. Kayaknya khawatir sekali. Mereka mengakui dalam sidang bahwa asas mereka adalah kehati-hatian. Oke, kehati-hatian, tapi hanya urusan ijazah presiden itu kan mestinya boleh dong diketahui publik. Kenapa? Kalau ijazah Anda sebagai wartawan Nusantara TV memang nggak diperlukan atau ijazah Anda. Tapi warga negara kan pengen tahu, terutama ketika dipersoalkan. Oke. 3 bulan Bang Azwan. Lama juga ya 3 bulan ya? Apanya? Kasus ini bergulir 3 bulan. 8 bulan. Saya udah setahun. Tadi 3 bulan ini dia baru gabung gitu loh, melaporkan itu kemungkinan. Kami baru mulai kan saya bilang pendatang baru pansos kan gitu. Oh, 3 bulan tadi apa Pak Lukas? Kan baru kemarin ngajukan. Ya, kita sudah melakukan riset sejak bulan April ya. Oke. Tetapi mengajukan permohonan ke UGM pertama tanggal 27 Agustus. Oh, Agustus. Oke. Jadi apa langkah lanjutnya apa ini? Ya, langkah lanjutnya kami mempersiapkan sidang berikutnya akan diadakan pada tanggal Senin depan. Sidang apa ini? Jadi sidang adjudikasi untuk UGM dan KPU. Khususnya yang KPU ini
akan diinterogasi oleh majelis komisioner, Oke. sebagaimana majelis komisioner menginterogasi UGM pada sidang tanggal 2 kemarin. Oke, masih panjang Bang Desember. Aswan. Masih Nggak panjang. apa-apa, kan kita lihat Masuk begini ya. Kalau kita sih nggak, itu administratif teknis. Nggak ada lah untuk itu, silakan aja. Yang kita fokus itu adalah proses hukum ini. Oke. Ya mereka ini udah tersangka loh. Klaster 2 sudah masuk, tersangka kan. Klaster sudah diperiksa. Periksa apa sebagai tersangka. Interupsi sebentar. Kemudian- Ini problem si Andi Aswan ini, dia sedang ngobrol dengan saya, tapi di otaknya selalu Roy Suryo, jadi nggak nyambungnya di sana. Lo dengar nggak? Lo dengar nggak? Ente sendiri ngomong, gua nggak ini. Biarin aja, itu kan administrasi teknis. Saya katakan administrasi teknis dilakukan oleh Nah, ya, Saudara kita ngomong Lukas. administrasi Saya aja. membicarakan, Nah, saya ini soal fokus. administrasi. Fokus Bukan soal saya adalah sesuatu proses palsu. hukum yang sekarang ada di Polda Metro Jaya. Ya? Sebenarnya fokus kita sedang ijazah sih. Ya kan kita Fokus fokus apa? sedang Bicara ijazah. apa? Ya kan ijazah. Fokus kita Kalau sedang Anda kan ijazah. ini adalah pendatang baru yang pansos, ya kan? Jadi itu terserah, itu administrasi teknis. Ya, ya, Fokus ya. kita adalah di pihak kita adalah proses hukum itu sendiri. Karena apa? Benar, Mbak Nasiti bilang, 8 bulan lama juga ya kan? Nah sekarang memang kehati-hatian itu yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kita apresiasi untuk itu, ya. Yang jelas ini sudah ada tersangka 8, ada 2 klaster. Klaster 2 sudah selesai, klaster 1 kan belum. Ya, kemudian juga saksi ahli meringankan sehingga dia tidak ditahan, ya. Kemudian ada saksi ahlinya kan juga belum di ini. Lagi pula juga kan ada yang namanya gelar perkara khusus yang diajukan oleh mereka. Kita fokus ke sana. Kita nggak fokus masalah administrasi teknis untuk itu. Karena biar bagaimanapun kita mau lihat prosesnya ini seperti apa. Ya kan? Kalau ini klaster 1 sudah diperiksa, terus juga klaster ada saksi ahlinya, saksi itunya. Nah, ini kebijakan dari penyidik. Apakah segera P21 mereka ditahan, dilimpahkan kepada kejaksaan? Ini akan cepat gitu loh. Anda berharap mereka segera ditahan? Oh, segera ditahan. Karena apa? Masalahnya banyak sekali yang dilakukan adalah pengulangan dari itu. Kan 3 poin mereka tidak ditahan. Tidak menghilangkan alat bukti, ya kan, tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan. Dan itu dilakukan loh. Dicekal. Berarti ada mens rea untuk pergi ke luar negeri, melarikan diri. Kenapa dicekal? Pasti punya Polda itu, penyidik punya data-data itu. Yang terakhir ini, di mana kan ngomong, tetap aja kan palsu. Coba kita apresiasi lah, Dea Rismon, Totifa tidak pernah muncul-muncul di TV lagi atau apa gitu ya. Dia konsentrasi untuk itu, silakan aja untuk itu, nggak masalah gitu loh. Tapi yang jelas ini ya saya punya keyakinan juga teman-teman saya dan semuanya masyarakat yang dikatakan oleh mereka itu masyarakat mana? 83% masyarakat percaya dengan Pak Jokowi ijazah yang asli kok. Dari mana? Ya kan? Gampang aja untuk simpel kita mengatakan itu gitu loh. Yang kita berharap adalah bahwa Polda Metro Jaya bisa mempercepat proses ini. Ya, kita fokus kepada hukum, kita tidak fokus kepada mau kip mau apakah, tidak fokus untuk itu. Karena bukan ranah kita untuk di situ, itu adalah administrasi teknis belaka. Begitu Nasiti. Administrasi teknis belaka. Oke. Terakhir Pak Lukas, apa yang mau disampaikan? Ya itu, ini urean Andi ini aneh ya. Dia itu orang warga biasa seperti kita sebenarnya. Tapi dia pretensinya itu seperti baris krim. Dia ngomong soal mensream, soal ngomong harus ditahan. Emang Anda aja yang bisa Kalau gitu sebaiknya tahu next time, Mbak, jangan diundang dia, undang baris krim sekalian yang memeriksa. Atau sebaliknya, kalau ingin acara ini ingin ngomong soal sidang KIP, undang PPID, sehingga diskusinya lebih enak, substantif kan. Nah ini problem relawan-relawan remah-remah ini adalah mereka itu berpretensi menjadi aparat negara juga gitu. Mereka berharap bahwa negara yang seorang jurnalis dikatakan jurnalis, ternyata tidak bisa cover proses. Berlindung dari peneliti, ternyata adalah bagian dari Roy Suryo CS. Siapa yang jurnalis, Bang? Katanya dia jurnalis. Itu biasanya adalah intel. Katanya Adalah jurnalis. intel orang bayaran, nggak mungkin warga biasa. Siapa yang intel, terhadap Pak Lukas? pemerintah yang Warga begini. negara di penjara. Siapa yang Jadi intel, Pak dugaan Lukas? Saya ini intel ini. Ya. Siapa yang intel, Pak? Enggak, ini pakai logika, artinya cara berbicaranya itu seperti cara aparat gitu loh. Masa sesama warga bilang Kasian deh lu.
Pak Lukas. Jadi apa yang mau Anda Kurang sampaikan update. Pak Lukas? Jadi apa yang mau Anda sampaikan Pak Yang ingin Lukas? saya sampaikan, mari kita berbicara sesuai posisi kita sebagai warga negara. Warga yang baik itu harus bisa juga mengontrol negara. Itu yang namanya di negara demokrasi itu yang berlangsung begitu. Itu yang kontrol itu yang sedang kita lakukan ada sekarang di Pak Lukas. DPR. Itu yang sedang kita lakukan, yang sedang Gimana? Bang Aswan lakukan di sini sekarang Pak Lukas. Ya, tapi gini, kalau next time ya, kalau temanya diskusi itu disesuaikan lah. Kalau mau ngomong palsu, Inilah kalau kalah debat kayak begini pidananya, modelnya. undang Barreskrim, jangan relawan gitu loh. Itu nggak cocok, nggak nyambung. Ya udah terakhir Lu pikir sekarang. tuh relawan itu orang bodoh semua, Pak Lukas? Sorry tuh saya. Iya. Lu kira bodoh? Lu sendiri juga bodoh. Oke, sekarang gini deh. Bagi orang bodoh, ucapan orang bodoh ya nggak usah dianggap. Ya udah sekarang gini deh, saya mau tahu motifnya Bon Jovi deh. Motifnya Bon Jovi Motifnya sekarang apa? gugat Polda Metro Jaya apa Pak Lukas? Kami ingin perdebatan yang noise ini, riuh rendah antara dua warga Indonesia, dua warga negara, antara pro kontra, bisa dihentikan dengan cara yang lebih formal, dengan cara-cara yang mengikuti aturan main hukum, dan menggunakan lembaga yang diciptakan pasca era reformasi untuk belajar bahwa di era Orde Baru, informasi selalu ditutup oleh kekuasaan tirani, kekuasaan otoriter. Nah, itu tidak boleh terjadi lagi. Biarkan masyarakat mengakses informasi jika itu memang informasi yang dianggap terbuka untuk diakses masyarakat, sehingga diketahui itu. Dan kalau ada mantan pemimpin yang dipersoalkan masyarakat, apalagi dia masih pejabat publik kan, Jokowi kan masih di Danantara. Kalau ada sedikit tuntutan publik yang hanya, Pak, tunjukkan ijazahmu, apa salahnya? Dia 10 tahun sudah digaji rakyat. Hanya ada permintaan tunjukkan ijazah aslimu aja, wow, berkilah. Itu. Tunggu Jadi di pengadilan. negara yang beradab, Tunggu di warga negara yang pengadilan. beradab, Ya, tunggu di pengadilan itu pengadilan bisa masuk menunggu substansinya nanti sudah. setelah proses Materi pengadilan dari di- Polda Metro Jaya dan masuk nanti di pengadilan sebagai barang bukti. Selesai. Tunggu Ya. saja, sabar-sabar saja. Oke, baik. Oke, Pak Lukas, terima kasih, co-founder dan peneliti Bon Jovi. Keep the faith, Pak Lukas. Yes. Yes. Always. Bang Andi, terima kasih. Jangan mendewaskan manusia. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bapak-bapak, terima kasih telah hadir di NTV Prime. Sehat selalu dan pemirsa NTV Prime masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Thank you, Bang.